Halo sobat semuanya, hari ini kita akan membahas tema tentang Taoisme. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu Taoisme? Sebelum sampai kepada pengertian apa itu Taoisme, sekarang kita melihat tokoh yang terkenal dari Taoisme sendiri. Pemikiran-pemikiran Taoisme berasal dari para tokoh Taoisme sendiri. Di antaranya yang terkenal adalah Yang Zhu, Lao Tzu, dan Chuang Tzu. Itulah tiga tokoh utama yang paling terkenal dalam Taoisme. Untuk mengerti Taoisme, kita tidak lepas dari istilah yang disebut dengan Tao. Tao dimengerti sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, yakni suatu jalan yang dinamis, yang memberi kesempatan bagi manusia dengan caranya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi manusia bebas melakukan segala sesuatu untuk mencapai kebahagiaannya. Tao juga dipahami sebagai keseluruhan segala sesuatu yang dimengerti secara metafisik dan diyakini sudah ada sejak langit dan bumi belum ada. Tao juga memiliki segalanya sehingga mampu mengharmonikan segala sesuatu yang bertentangan. Misalnya terang dan gelap, diam dan gerak, ada dan tiada. Oleh karena itu, Tao dimengerti sebagai kodrat alam yang kelak akan kembali kepada permulaannya. Tao juga dimengerti sebagai kodrat alam, merupakan suatu prinsip yang pada dirinya bukanlah sesuatu dan juga bukan objek. Tao mengadakan segala sesuatu, tetapi bukan ada, tetapi ketiadaan. Tao dimengerti berfungsi sebagai pengada yang berhakikat ketiadaan. Pemahaman tentang Tao yang merupakan sumber dari segala sesuatu merupakan misteri yang tidak dapat diandaikan, tidak dapat diumpamakan, dan tidak memiliki nama. Tao menjadi sumber segala sesuatu dan menjadi tujuan akhir segala sesuatu. Taoisme juga membedakan antara Yu dan Wu, dan antara Yuming dan Wuming. Tao bukanlah suatu nama, melainkan nama yang tidak dapat dengan begitu saja disebut sebagai nama. Kemudian persoalan tentang siapa penggerak dari Tao itu dijelaskan dengan istilah motor immobilis atau penggerak yang tidak digerakkan, tetapi muncul dari spontanitas, kodrat, dan bukan kehendak. Memang pemahaman tentang Taoisme ini agaknya begitu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, secara sederhana dapat dipahami bahwa Taoisme yang berasal dari istilah Tao merupakan suatu keyakinan bahwa Tao adalah yang menjadi sumber dari segala yang ada di alam semesta. Sekarang kita akan membahas tentang ajaran Taoisme tentang kodrat manusia. Taoisme mengatakan bahwa manusia bukanlah pusat dan bukan juga menjadi ukuran dari segala sesuatu. Manusia diletakkan sama dan posisi yang sama dengan seluruh yang ada di alam semesta. Hubungan subjek dan objek. Kesatuan yang dimaksud oleh Taoisme di sini adalah kesatuan antara manusia dengan realitas, dengan alam semesta. Paham atau ajaran Taoisme merupakan paham yang mengajarkan tentang keselarasan, bukan pertentangan atau perbedaan.
Taoisme mengajarkan bahwa manusia itu sama satu dengan alam semesta, sehingga manusia bukanlah pengada atau berada pada posisi lebih tinggi dari keseluruhan yang ada di alam semesta. Tetapi dalam Taoisme sendiri diajarkan bahwa ada unsur T yang disebut dengan unsur T, merupakan sebuah unsur yang menjadikan manusia menjadi manusia, hewan menjadi hewan, benda berwujud benda, dan segala sesuatu yang terkait dengan realitas. Oleh karena unsur T ini ada dalam seluruh alam semesta dan juga ada dalam diri manusia, maka tidak ada perbedaan, tetapi yang ada adalah persamaan yang disamakan oleh unsur T tersebut. Unsur T lah yang memberikan sifat, bentuk atau karakter kepada keseluruhan alam semesta tersebut. Taoisme mengajarkan bahwa manusia itu bukanlah homo rationale atau homo mensura. Manusia juga bukan eksklusif tetapi inklusif. Paham atau ajaran Taoisme ini mengandung unsur etis atau implikasi etis dalam kaitannya dengan kodrat manusia. Sekarang kita akan masuk pada tindakan manusia atau bagaimana manusia itu harus bijaksana. Taoisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan itu tidak lepas dari konsep T atau unsur T yang melekat dalam diri manusia. T itu bukan sekedar daya, tetapi dimengerti sebagai kebajikan. Kebajikan di sini mengarah pada sesuatu yang bukan antonim dari keburukan atau lawan kata dari keburukan, melainkan mengarah pada kesederhanaan, kemurnian, dan sesuatu yang alamiah atau natural. Taoisme juga mengajarkan bahwa manusia perlu menghayati Wu Wei agar kehidupan manusia tidak dipenuhi dan disesaki oleh Ta Wei. Wu Wei merupakan keadaan di mana manusia tidak melakukan apapun atau keadaan tanpa tindakan. Mungkin keadaan tanpa tindakan itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana itu bertindak tanpa tindakan? Jadi dalam ajaran Taoisme tentang Wu Wei bukanlah suatu keadaan diam atau keadaan pasif. Wu Wei hendak mengatakan bahwa manusia perlu bertindak berdasarkan kodratnya, bertindak wajar, bukan suatu tindakan palsu atau tindakan yang direkayasa. Taoisme juga mengatakan tindakan itu tidak boleh dibarengi dengan tujuan untuk memenuhi atau memuaskan keinginan, melainkan tindakan yang dilakukan memang demikian adanya, atau dengan kata lain bertindak dengan sesuai kodratnya, atau dengan kata-kata lain tadi disebut dengan bertindak dengan tidak bertindak. Di sini tindakan manusia terkait kebijaksanaan selain kelemah lembutan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati harus sesuai dengan kodrat, tampil sederhana, menahan rasa ingat diri, dan membatasi keinginan. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kebijaksanaan bukanlah suatu kehendak atau keinginan, melainkan untuk memurnikan unsur T yang melekat dalam diri manusia itu sendiri. Taoisme juga mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup dengan bijak, hidup dengan sederhana, murni, dan sesuai dengan kodrat alamiah. Konsep kesederhanaan yang diajarkan oleh Taoisme
merupakan poin penting dalam Taoisme itu sendiri. Tao sendiri digambarkan dengan polos, lugu, sederhana, dan dikatakan bahwa tidak ada yang lebih sederhana daripada Tao itu sendiri. Secara sederhananya kira-kira demikianlah ajaran atau paham dari Taoisme. Jadi sekarang kita sampai kepada kesimpulan bahwa ajaran Taoisme berasal dari tokoh terkenal yang bernama Yang Tzu, Lao Tzu, dan Chuang Tzu. Taoisme itu memilah Yu dan Wu, dan antara Yuming dan Wuming. Lao Tzu pernah mengatakan bahwa yang tidak memiliki nama atau tidak bisa diberi nama adalah yang menjadi awal dan mula dari langit dan bumi. Yang dimaksudkan di sini adalah Tao itu sendiri. Tao sendiri bukanlah nama, tetapi disebut sebagai Tao ketika manusia hendak berbicara tentang Tao itu sendiri. Kemudian Taoisme mengajarkan bahwa manusia bukanlah pusat maupun ukuran dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Manusia hanya unsur atau bagian dari realitas. Yang menjadi pusat adalah alam semesta itu sendiri, dan manusia ada di dalamnya. Taoisme juga mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan, yang ada keselarasan. Karena Tao memiliki segala sesuatu dan menjadi sumber segala sesuatu, Taoisme itu Tao sendiri kampret. Dari segala sesuatu, maka Tao itu juga mampu menyelaraskan yang bertentangan, misalnya terang dan gelap, jiwa dan raga, materi dan spiritualitas. Dalam Tao sendiri mengajarkan bahwa kebijaksanaan itu merupakan sumber atau jalan menuju manusia hidup bahagia. Oleh karena itu, manusia harus hidup bijaksana, yaitu hidup berdasarkan kodratnya, hidup harmonis dengan alam, tidak berusaha memenuhi keinginan, tidak berambisi, namun rendah hati, lemah lembut, dan juga tidak memaksa diri. Taoisme juga mengatakan bahwa tindakan orang yang bijaksana itu mengikuti naluri alamiah yang tidak memiliki target, tidak terbebani oleh keinginan dan ambisi, akan tetapi tampil polos, lugu, karena unsur T dalam diri manusia itu sederhana, lugu, dan murni. Oke para sobat semuanya, kira-kira demikian ajaran tentang Taoisme. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Oke sobat semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.